Di sini saya akan menjelaskan modul 1 dari praktikum perancangan tata letak pabrik dan fasilitas, modul penentuan tata letak pusat fasilitas. Tujuan dasar dalam tata letak pabrik yaitu sebagai berikut: integrasi secara menyeluruh dari semua faktor yang mempengaruhi proses produksi, perpindahan jarak yang seminimal mungkin, aliran kerja berlangsung secara lancar melalui pabrik, semua area yang ada dimanfaatkan secara efektif dan efisien, keputusan kerja dan rasa aman dari pekerja dijaga sebaik-baiknya, pengaturan tata letak harus cukup fleksibel. Selanjutnya, berikut analisa hasil modul 1. Dari analisa modul 1, kami menggunakan metode Northwest Corner dan metode Vogel. Alasan kami menggunakan dua metode ini yaitu karena menggunakan metode Vogel lebih optimal daripada menggunakan metode yang lain. Sedangkan untuk metode Northwest Corner, kami hanya membandingkan dengan metode Vogel, mana yang lebih optimal. Berikut ini hasil analisa berdasarkan hasil analisa data yang dengan kedua metode. Didapatkan hasil dengan metode Northwest Corner, didapatkan biaya sebesar 1.560.259. Sedangkan hasil perhitungan dengan metode Vogel didapatkan biaya sebesar 1.242.330. Dengan begitu, hasil perhitungan dengan metode Vogel lebih kecil dari hasil perhitungan dengan metode Northwest Corner. Jadi penggunaan metode Vogel lebih optimal dalam perhitungan biaya terkecil untuk penentuan tata letak fasilitas. Biaya optimal yang dimaksud tidak lebih terlalu banyak sehingga biaya perusahaan bisa ditekan semaksimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di modul 2 penentuan aliran produk pada pembuatan kursi akan membahas tentang desain. Kali ini desain yang ditampilkan adalah gambar 3 dimensi, gambar pandangan samping, pandangan atas, dan pandangan depan. Di pandangan samping bisa kita lihat ketinggian produk mencapai 65 cm dengan lebar produk kursi yaitu 30 cm. Dari desain kali ini dapat kita gambarkan sebuah produk berbentuk kursi yang baik untuk anak-anak. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang proses peta operasi. Di dalam proses peta operasi ada 3 bagian penting dalam pembuatan kursi. Yang pertama yaitu sandaran, kedua bagian alas dudukan, ketiga rangka. Dari peta proses operasi, langkah pertama memasuki pemeriksaan, pengukuran, pemotongan, dan pemeriksaan. Lanjut menuju pengeboran dan pemeriksaan, menuju penghalusan dan pemeriksaan, hingga mencapai proses perakitan dan pemeriksaan, dan dirakit kembali, lalu melewati proses pengecatan dan pemeriksaan. Setelah itu penyimpanan. Dari peta proses operasi kali ini kita dapat keterangan kegiatan yaitu pemeriksaan dengan jumlah 15, pemeriksaan yang memerlukan waktu 30 menit. Kedua, kegiatan operasi dengan jumlah 15 dengan waktu 205 menit, penyimpanan 1, dan total aktivitas adalah 31 dengan total waktu 235 menit.
Yang ketiga, presiden diagram. Di sini menerangkan tentang jumlah pekerjaan dan kode teks dari suatu pekerjaan hingga teks time yang mengindikasikan jumlah waktu persatuan pekerjaan. Yang pertama, pemeriksaan dengan kode A dengan teks time 11 menit. Kedua, pengukuran dengan kode teks B. 3, pemotongan dengan kode teks C. 4, pengeboran dengan kode teks D. 5, penghalusan dengan kode teks E. 6, perakitan dengan kode teks F. 7, pengecatan dengan kode teks G. 8, pemeriksaan dengan kode teks H. Masing-masing kode teks tersebut memiliki waktu tertentu. Persediaan diagram ini dihubungkan dengan panah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Di sini saya akan menjelaskan modul 3 praktikum tata letak pabrik dengan judul penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi. Pada modul ini dapat saya jelaskan bahwa di sini bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah mesin yang dapat digunakan dalam proses pembuatan kursi di waktu kerja yang telah ditentukan. Berikut ini adalah tabel dari tahapan proses. Pertama, dapat diketahui tipe mesin yang akan digunakan, yaitu terdiri dari mesin pemotong, mesin penghalus, mesin bor, dan mesin spray. Jam kerja periode diketahui dengan waktu 480 menit, yaitu 8 jam. Waktu pengerjaan per periode untuk mesin pemotong itu 45 menit, untuk mesin penghalus 50 menit, untuk mesin bor 30 menit, dan untuk mesin spray 15 menit. Untuk downtime per hari dapat diketahui dari proses 1 sampai 4 itu adalah 60 menit. Untuk setup time-nya itu 10 menit, dan untuk defect-nya adalah 2. Berikut ini adalah keterangan dari tabel tadi. Diketahui jumlah produk baik Heman dibagi jam kerja sama dengan 6.926 dibagi 25 hari sama dengan 277 unit. Untuk jam kerja per periodenya adalah 8 jam, jadi sama dengan 480 menit. Waktu pengerjaan per periode sama dengan waktu pengerjaan pada operation process chart. Untuk downtime-nya sama dengan 60 menit. Setup merupakan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan mesin, dan defect merupakan persentase kecacatan produk yang dihasilkan. Dari keterangan yang diketahui di atas dapat disimpulkan dari keterangan di atas nantinya selanjutnya akan dimasukkan dalam perhitungan efisiensi mesin, jumlah produk, dan perhitungan jumlah mesin, sehingga kemudian dapat disimpulkan bahwa jumlah produk yang dapat dihasilkan mesin pemotong dalam satu hari sebesar 288 unit, jumlah produk yang dapat dihasilkan mesin penghalus dalam satu hari sebesar 286 unit, jumlah produk yang dapat dihasilkan mesin pengebor dalam satu hari sebesar 283 unit, jumlah produk yang dapat dihasilkan mesin spray dalam satu hari sebesar 280 unit. Sedangkan untuk efisiensi mesin pemotong sebesar 0,85, efisiensi mesin penghalus sebesar 0,85, efisiensi mesin bor sebesar 0,85, dan efisiensi mesin spray sebesar 0,85.
pada modul 4 yaitu penentuan kebutuhan luas area dalam pembuatan kursi. Modul 4 menentukan kebutuhan luas area pabrik, luas dan jumlah lantai yang dibutuhkan pabrik, serta jumlah kebutuhan mesin dan fasilitas dari perencanaan kita. Maka kita harus mengetahui dimensi pabrik dan aspek-aspek dari yang ada dalam pabrik tersebut, di antara allowance operator, allowance material, dan ukuran dari mesin. Pada modul 4 ini intinya akan membahas luas area lantai atau luas area yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan, yang terdiri dari luas area operator, luas area mesin, luas area material, dan lain-lain. Tujuan pada modul 4 ini yaitu untuk mengetahui routing sheet. Routing sheet merupakan suatu bagan yang memperlihatkan kebutuhan bahan, kapasitas mesin, efisiensi mesin, dan lain-lain dalam usaha memperoleh sejumlah produk yang diinginkan. Berikut merupakan beberapa tujuan dibuatnya routing sheet, diantaranya yaitu mengetahui jumlah mesin yang harus digunakan, mengetahui jumlah part yang harus disiapkan, mengetahui bahan atau material yang digunakan untuk proses produksi, mengetahui urut-urutan kegiatan produksi, dan mengetahui komponen-komponen untuk proses assembling. Ini adalah hasil dari modul 4 pada kelompok 15. Pada stasiun pemotongan, luas area mesin yang digunakan yaitu 0,96 meter persegi, sedangkan luas area materialnya untuk mesin pemotong adalah 1,2 meter persegi, dan ruangan operatornya yaitu 2 meter persegi, ruang materialnya yaitu 0,5 meter persegi. Jika ditotal untuk mesin pemotong ini membutuhkan luas 5,86 meter persegi. Kita akan menggunakan allowance 150%, jadi dalam satu mesin area yang digunakan yaitu 8,79 meter persegi. Pada studi kasus ini kita menggunakan mesin atau stasiun kerja sebanyak 32 untuk mesin pemotong. Jadi total kebutuhan luas mesin pemotong keseluruhan yaitu 281,28 meter persegi. Untuk mesin penghalus, mesin bor, dan mesin spray bisa dilihat pada tabel berikut. Hasil analisanya dari tabel di atas, tabel perhitungan luas area produksi, di mana memiliki beberapa stasiun kerja. Antara pada stasiun 1 yaitu mesin pemotong, luas area yang dibutuhkan untuk mesin sebesar 0,96 meter persegi, perlengkapan pembantu sebesar 1,2 meter persegi, ruang operator sebesar 2 meter persegi, ruang material sebesar 0,5 meter persegi. Ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian pada stasiun 2 yaitu mesin penghalus, bahan baku luas area yang dibutuhkan untuk mesin sebesar 0,25 meter persegi, perlengkapan pembantunya sebesar 0,8 meter persegi, ruang operator sebesar 2,4 meter persegi, ruang material sebesar 0,6 meter persegi, dengan subtotal 5,05 meter persegi untuk satu mesin penghalus. Kemudian untuk allowance mesin kita menggunakan 150%, dan diketahui hasilnya untuk satu mesin penghalus membutuhkan 7,58 meter persegi. Dalam studi kasus ini kita memakai 35 unit mesin, dan jumlah untuk keseluruhan mesin pada stasiun 2 yaitu 265 meter persegi. Pada stasiun 3 yaitu mesin bor, subtotal semua area yang digunakan untuk mesin tersebut yaitu 5,94 meter persegi dengan allowance 150%, maka didapatkan luas area untuk satu mesin sebesar 5,94 meter persegi. Jumlah mesin yang dibutuhkan sebanyak 21 unit mesin bor, dan didapatkan total keseluruhan untuk mesin bor yaitu 124,74 meter persegi. Dan stasiun terakhir yaitu stasiun 4 mesin spray,
Total keseluruhannya untuk satu mesin spray didapatkan 6,1 meter persegi. Allowance yang digunakan sama, yaitu 150%. Jadi diketahui untuk satu mesin spray membutuhkan 9,15 meter persegi. Jumlah mesin spray yang digunakan pada studi kasus ini yaitu 10 unit. Jadi 9,15 ini dikalikan 10 unit dan didapatkan total jumlah lantai sebesar 91,50 meter persegi untuk 10 unit mesin spray. Modul 5 yaitu modul aliran proses menggunakan FTC atau from to chart. From to chart atau pemindahan bahan adalah aktivitas yang sangat penting dalam kegiatan produksi dan memiliki kaitan erat dengan perencanaan tata letak fasilitas produksi. Aktivitas ini merupakan aktivitas non-produktif sebab tidak memberikan nilai perubahan apa-apa terhadap material atau bahan yang dipindahkan. Tidak akan terjadi perubahan bentuk, dimensi, maupun sifat-sifat fisik atau kimiawi dari material yang berpindah. Terus selanjutnya yaitu data volume material handling. Sebelum pada tabel pertama, produk P1 volume of material handling per harinya 70%, volume of handlingnya 20, lalu proses mulai dari A0, A, B, C, D, E, F, dan F0. Untuk produk P2, volume of material handling per harinya 50%, volume of handlingnya 30, lalu proses A, C, B, E, D, F0. Untuk produk terakhir P3, volume of material handling per harinya 65%, volume of handlingnya 20, dan alur prosesnya C, A, B, D, E, F. Itu adalah data volume sebelum pada material handling. Untuk mengisi tabel di bawah, yaitu dengan mengisi A0 ke A alur prosesnya, jadi diisi persen of handlingnya 20. Untuk A ke B, persen of handlingnya juga 20, B ke C, sampai F ke F0 sama 20 semua. Itu pun diikuti melalui alur proses dan dilihat dengan persen of volume of handlingnya dan dimasukkan. Akan terdapat data volume aliran dan jarak diagonal sebagai berikut. Untuk jarak diagonalnya, forwardnya 20 plus 40 plus 20 plus 20 plus 40 plus 40 plus 20 sama dengan 200. Itu dilihat dari momennya. Untuk jarak backwardnya, jarak diagonalnya 30 plus 30 sama dengan 60. Total forward yang kita dapat adalah 310. Untuk backwardnya terdapat 80, dan persentase yang kita dapat 79% untuk forwardnya dan backward 21%. Artinya perhitungan volume aliran dan jarak diagonal didapatkan nilai persentase forward sebesar 79% dan persentase backward sebesar 21%. Ini harus dilakukan perubahan pada alur proses produksi untuk menjadikan lebih baik. Cara untuk menjadikan agar lebih baik yaitu sebagai tabel berikut. Dalam tabel forward dan backward, dalam bagian backwardnya harus dibuat ke forward semua dan akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi jarak diagonalnya semua pada backward 390 dan jarak backwardnya 0. Jadi terdapat persentase forward yaitu 100%. Untuk total momennya 390. Pada alur volume material handling sesudah perubahan alur produksi C, A, B, D, E, F menjadi A, B, C, D, E, F mendapatkan jarak forward sebesar 1% dan backward sebesar 0%. Ini menunjukkan adanya perbaikan alur pada jarak forward yang sebelumnya 79% menjadi 100% dan pada bagian backward yang sebelumnya 21% menjadi 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 6 kali ini membahas tentang perancangan sistem material handling. Yang pertama,
membahas tentang tabel ARC, yaitu sebuah peta yang berbentuk bola ketupat dengan dua bagian, atas sebagai kode kedekatan, bawah sebagai kode alasan. Di sini sebagai contohnya kedekatan AO, sebuah gudang bahan baku dengan A, B, dan C merupakan area pemeriksaan, pengukuran, dan pemotongan dengan menunjukkan kode A dengan alasan I, yaitu A. Kode A berwarna merah dengan deskripsi alasan kedekatan, yaitu mutlak perlu didekatkan, dengan bawah I. Deskripsi alasan mengurangi jarak jangkauan transportasi. Selanjutnya AU dengan D, yaitu kodenya U, bawah 2. U berarti tidak penting, dengan kode alasan 2, yaitu keterikatan urutan proses kerja. Selanjutnya AO dengan E, yaitu area penghalusan, menunjukkan kode kedekatan U dan angka 7 yang memiliki kode alasan tidak berkaitan urutan proses kerja. Di sini disimbolkan tidak berwarna karena U tidak penting. Selanjutnya AO dengan F, yaitu perakitan, menunjukkan kode alasan U dengan 7, yang artinya U tidak penting, 7 tidak berkaitan urutan proses kerja. Selanjutnya AO dengan 7 menunjukkan AO dengan F yang menunjukkan U dan 7, sama seperti yang tadi. U tidak penting dengan 7 tidak berkaitan urutan proses kerja. Selanjutnya AO dengan GH menghasilkan kode kedekatan U dan 7 berwarna putih, yaitu U tidak penting dengan 7 tidak berkaitan urutan proses kerja. Yang terakhir kode kedekatan AO dengan DO mengindikasikan kode alasan X dengan 7. Di sini berwarna coklat, X-nya berwarna coklat, yaitu tidak dikehendaki berdekatan dengan kode alasan 7 tidak berkaitan urutan proses kerja. Langkah tersebut dilanjutkan dari proses AB dan D, AB dan E, ABC dengan F, AB dengan GH, AB dengan DO. Selanjutnya seperti itu ke bawah. Yang kedua kita membahas dengan ADD, yaitu Activity Relationship Diagram, skala area produksi. ARD di sini berperan sebagai tabel untuk meletakkan hasil dari analisa ARC yang menghubungkan kedekatan antar bagian. ARD memiliki ciri khusus, yaitu garis-garis yang berwarna diambil dari kode derajat hubungan antar fasilitas. Yang pertama AO
berdekatan dengan A, B, dan C memiliki garis berwarna merah dengan jumlah garis 3 yang mengidentifikasikan mutlak perlu didekatkan. Selanjutnya, departemen A, B, dan C berdekatan dengan D memiliki indikasi garis 3 berwarna orange dari kedekatan A, B, dan C memiliki garis 3 berwarna orange, yaitu mengartikan sangat penting untuk didekatkan. Dengan di sampingnya D dengan E juga memiliki warna yang sama, warna orange berjumlah 3 garis yang mengidentifikasikan sangat penting untuk didekatkan. Selanjutnya E dengan F memiliki warna yang sama pula, orange dengan jumlah 3 garis, mengidentifikasikan sangat penting untuk didekatkan. Dari departemen F menuju ke G dan H, di sini menggunakan 2 garis berwarna hijau yang mengidentifikasikan penting untuk didekatkan. Selanjutnya, dari departemen G dan H, ini berdekatan dengan DO yang dihubungkan dengan 3 garis berwarna orange, yaitu sangat penting untuk didekatkan. Selanjutnya ada 1 garis penting di sini yang cukup berbeda, yaitu kedekatan antar AO dengan DO ataupun sebaliknya diidentifikasikan dengan garis zigzag berwarna coklat yang beralasan tidak dikehendaki berdekatan. Dari beberapa departemen proses A, B, dan C maupun D, E, dan F dengan kedekatan proses ini dapat didekatkan menuju departemen DO ataupun gudang barang jadi menggunakan garis biru atau arti dari garis biru tersebut adalah cukup atau biasa. Dari beberapa penjelasan tersebut kita dapat menggambarkan derajat maupun alasan warna dari beberapa garis kedekatan departemen. Selanjutnya, tabel dimensi departemen. Area tata letak pabrik digunakan dengan luas meter persegi. Pertama, gudang bahan baku yaitu 15 kali 10. 2, area pemeriksaan, pengukuran dan pemotongan 30 kali 10. Yang ketiga, area pengeboran 10 meter kali 10 meter. Yang keempat, area penghalusan 10 meter kali 10 meter. Yang kelima, area perakitan 10 kali 10. Yang keenam, area pengecatan 10. Area pengecatan 10 kali 10 meter. Selanjutnya nomor 7, gudang produk jadi 10 kali 10. Itulah tadi beberapa ukuran dari tabel dimensi departemen. Selanjutnya hasil dari
hasil dari ARC juga adalah ADD, allocation diagram ADD, activity allocation diagram menghasilkan block plan. Block plan di sini adalah sebuah gambaran kedekatan beberapa departemen suatu perusahaan dari hasil kode kedekatan atau alasan sebelumnya. Di sini digambarkan sebuah kotak ataupun pemetaan atap yang merupakan bentuk dari beberapa analisa di atas. Blueprint ini sebagai acuan dasar untuk membuat desain ataupun layout secara virtual ketiga dimensi menggunakan aplikasi SketchUp yang akan dibuat dalam praktikum ini. Terima kasih, itu yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menjelaskan pengaplikasian block plan kepada aplikasi layout 3 dimensi. Yang pertama yaitu gudang bahan baku, ini dengan pengisian atribut dalamnya seperti fasilitas administrasi, fasilitas forklift, dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. Selanjutnya area pemeriksaan, pengukuran, dan pemotongan. Area ini mutlak harus didekatkan dengan gudang bahan baku dikarenakan proses awal dalam suatu produksi menuju area pemeriksaan, pengukuran, dan pemotongan. Fasilitas yang ada seperti meja buat pengukuran dan alat-alat pemotong lainnya seperti mesin gergaji maupun ruang yang cukup luas yang harus disediakan. Lalu kita beralih ke area pengeboran. Setelah proses pemotongan, material masuk ke area pengeboran untuk pemberian lubang pada pembuatan kursi. Fasilitas di sini meliputi mesin bor, beberapa mesin bor besar maupun kecil. Dari area pengeboran selanjutnya menuju area penghalusan. Di sini juga sangat penting untuk didekatkan karena ada urutan proses kerja. Fasilitas di dalamnya seperti mesin amplas dan beberapa alat lainnya. Dari area penghalusan selanjutnya menuju area perakitan. Di area perakitan ini juga sangat penting untuk didekatkan dengan area penghalusan maupun area pengeboran. Ada beberapa material yang harus berkumpul dalam satu titik area ini untuk dirakit menjadi sebuah kursi. Dari area perakitan menuju area pengecatan dan pemeriksaan penting untuk didekatkan. Di dalam area pengecatan dan pemeriksaan ada beberapa fasilitas yang ada meliputi kompresor untuk pengecatan,
maupun ruang yang cukup lebar untuk pengeringan proses pengecatan. Selanjutnya, produk menuju gudang jadi. Gudang jadi di sini terletak di ujung atau akhir lingkungan produksi. Di dalam gudang jadi juga ada beberapa fasilitas yang harus diletakkan seperti ruang administrasi, alat transportasi di dalam gudang, forklift maupun atribut lainnya. Dari pengaplikasian block plan pada layout 3 dimensi ini bisa digambarkan block plan adalah sebuah pemetaan atap-atap atau pembagian ruang pada layout. Ini kami akan menjelaskan tentang proses aliran produksi. Kami menggunakan pola aliran zigzag. Untuk yang pertama, ini gudang bahan baku, lalu jalan ke sini, ini area pemeriksaan, pengukuran dan pemotongan, lalu jalan ke sini untuk area pengeboran, lalu ini area penghalusan, dan ini area perakitan. Untuk ini area pengecatan dan pemeriksaan, lalu terakhir ke gudang bahan jadi. Untuk alasan kami menggunakan pola aliran berzigzag ini karena berdasarkan garis-garis patah, ini sangat baik diterapkan bila mana aliran proses produksi lebih panjang dibandingkan dengan luas area yang tersedia. Untuk itu, aliran bahan akan dibelokkan untuk menambah panjangnya garis aliran yang ada dan secara ekonomis. Hal ini akan dapat mengatasi keterbatasan dari area bentuk dan ukuran dari bangunan pabrik yang ada. Untuk layout pabrik terdapat beberapa area seperti pos satpam, office atau kantor untuk para staf, 3 bagian parkir, untuk 2 ini bagian motor, parkir motor, untuk yang satu ini bagian parkir mobil. Untuk di sebelahnya terdapat ruangan toilet untuk karyawan buang air besar ataupun buang air kecil. Di sebelahnya lagi terdapat kantin, dan kecil ini terdapat ruangan untuk karyawan merokok, karena di sebuah pabrik tidak dianjurkan untuk merokok sembarangan. Untuk sebelahnya taman, dan untuk di pojok sendiri saya kasih musola untuk beribadah karyawan. Untuk di tengah ini ruangan produksi, semua produksi gudang terdapat di ruangan tengah. Untuk bagian kanan terdapat parkir truk, apabila sebuah bongkar muat truk dapat diparkirkan untuk sebelah sini. Untuk area bagian pojok kanan terdapat taman ataupun area luas apabila karyawan ada event ataupun 17-an, bisa untuk di ruangan luas berumput ini. Berikut ini adalah alasan dari peletakan layout pada desain perusahaan. Yang pertama adalah pos security yang mana diletakkan pada bagian pintu gerbang masuk area perusahaan dengan alasan sebagai tempat pelaporan sebelum masuk ke area perusahaan. Yang kedua adalah office yang mana juga diletakkan pada area depan perusahaan
dengan alasan sebagai tempat untuk memudahkan karyawan atau orang luar dalam mengurus surat-surat perizinan sebelum diizinkan untuk melakukan proses kegiatan pada perusahaan. Selanjutnya adalah area parkir yang diletakkan di antara produksi dan juga office dengan alasan untuk memudahkan karyawan menuju area pekerjaan dari masing-masing bagian yang ada pada perusahaan. Selanjutnya adalah musola yang diletakkan pada bagian belakang perusahaan dengan alasan agar tidak mengganggu proses aktivitas yang ada pada perusahaan, serta musola pun akan terjaga kebersihannya dari lalu lalang proses produksi pembuatan kursi. Kemudian pintu-pintu dari area produksi yang mana dihadapkan pada area penyangga perusahaan dengan alasan untuk memudahkan karyawan melakukan kegiatan seperti ke toilet atau ke kantin. Dan yang terakhir adalah parkiran truk yang ditempatkan di belakang dan yang terakhir adalah area parkiran truk yang didekatkan dengan area gudang barang jadi dengan alasan agar dapat memudahkan pengangkutan barang jadi yang akan didistribusikan ke konsumen.